Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Di akhir pekan ini kita merasakan betapa banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan di sepanjang minggu ini. Hari ini kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita dan tetap percaya kepada Tuhan di dalam setiap perencanaannya. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau selalu ada dan terus menyertai dan memberkati kami. Karena itu Tuhan, kami mau melakukan segala pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Sebab itulah kami mau belajar dari firman Tuhan. Mampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan berilah hikmat kepada kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 14 Juni 2025 tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 15. Dalam bahasa Batak Ulau ni Apostel 27 ayat 15. Demikianlah dikatakan. Di luahon maparawi dang tardop pakosa alogoi. Jadi hupasob buhami nama dibuan mahami mau bau. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menganalisa ayat ini, maka kita akan sulit mengerti. Tetapi jika kita membaca dari pasal 26 dan terus membaca secara keseluruhan di pasal 27 ini, maka kita sangat mudah memahami apa yang sedang terjadi. Saudaraku, sebelum kita sampai kepada perikop kita hari ini, kita mau melihat dulu perjalanan Rasul Paulus. Bagaimana ia sebagai seorang Yahudi, seorang kafir yang taat kepada adat istiadat keyahudian, diambil atau ditangkap Yesus Kristus menjadi pengikut Yesus yang setia. Semua orang Yahudi tahu bagaimana perjalanan kehidupannya, bagaimana ia di masa mudanya. Sehingga apa yang telah dilakukan Paulus itu sangat memukul hati orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka kecewa karena Paulus yang begitu taat dalam keyahudian kini tidak lagi taat, tetapi berbalik dan mengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus yang setia. Sehingga itulah yang membuat dia ditangkap dan diadili dan bahkan dipenjarakan. Paulus tidak takut, dia tidak gentar, dia berani menyaksikan Yesus Kristus sekalipun dalam keadaan tertekan, sekalipun dalam keadaan sulit. Dalam keadaan sulit itu, Paulus dapat merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Itu bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 22. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama dan yang bangkit
dari antara orang mati, bahwa Ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, lihatlah, dalam keadaan yang tidak nyaman, tidak aman, Paulus tetap menyaksikan siapa Yesus Kristus. Oleh sebab itulah ia dipenjarakan dan harus dibawa kepada kaisar. Saudara-saudara, dan kita masuk ke dalam renungan kita pada hari ini dalam pelayaran Paulus bersama dengan beberapa tahanan lainnya menuju Italia. Paulus mendapat penglihatan bahwasanya perjalanan mereka harus dihentikan. Mereka tidak perlu terburu-buru untuk sampai ke tujuan. Dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 10 dikatakan, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Namun sangat disayangkan, apa yang disampaikan Paulus tidak didengarkan. Perwira atau pemimpin perjalanan itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Dan di ayat 12 dikatakan mereka terus melanjutkan perjalanan mencoba untuk mencapai kota Feniks dan tinggal sementara di sana selama musim dingin tiba. Kota Feniks adalah sebuah pelabuhan kota kereta yang terbuka ke arah barat daya, ke arah barat laut. Dan situasi angin pada waktu itu sangat tenang, angin bertiup dengan sepoi-sepoi, membuat para pengisi kapal itu, termasuk perwira atau pemimpin perjalanan itu, merasa aman dan tenang. Tetapi dikatakan dalam renungan kita pada hari ini, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Artinya, angin yang datang pada waktu itu menghempas kapal sehingga perjalanan mereka sangatlah terganggu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat penting untuk dengar-dengaran dengan apa yang dikatakan Tuhan. Mungkin menurut kita apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita siapkan itu adalah satu yang terbaik. Satu yang pasti bisa kita capai dengan kekuatan dan kemampuan kita. Tetapi dari perjalanan Rasul Paulus di dalam perjalanannya dengan orang-orang yang ada di kapal menuju Italia ini, kita boleh belajar betapa pentingnya mendengarkan suara Tuhan. Angin yang tenang, keadaan yang tenang belum tentu memberikan kenyamanan, belum tentu memberikan keamanan. Tetapi dari sini kita belajar, jika Tuhan berkehendak, maka kita harus dengar-dengaran. Apa yang dirancangkan Tuhan, mari kita dengar dan kita ikuti. Sekalipun itu tidak sesuai dengan logika kita, sekalipun tidak sesuai dengan perencanaan kita, tapi supaya kita selamat, supaya kita sampai kepada tujuan, mari kita dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Karena apa yang disuarakan Tuhan tidak akan pernah membuat kita tersesat. Kita akan sampai di tujuan dengan baik dan selamat jika kita mendengarkan suaranya. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berpegang kepada Tuhan. Mendengar suara Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kita menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, teruslah membaca firman Tuhan. Dan hidupilah firman-Nya setiap hari. Karena firman Tuhanlah penuntun hidup kita untuk sampai kepada tujuan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa jika Engkau selalu mengingatkan kami supaya kami tidak terombang-ambing di dunia ini. Tapi kami boleh berjalan sampai di tujuan bersama-sama dengan Tuhan. Mampukan kami untuk tetap percaya. Mampukan kami untuk dapat mendengar suara-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak salah langkah. Supaya kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Tetapi biarlah suara Tuhan yang kami dengar. Sehingga kami boleh melakukan dan sampai ke tujuan dari setiap cita-cita dan harapan-harapan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.